Saya akan menjelaskan nilai waktu dari uang. Yang pertama adalah konsep future value. Suatu konsep nilai di masa yang akan datang. Nah, nilai ini sangat penting karena nilai uang itu akan berbeda dari waktu ke waktu. Ya, jadi nilai uang 100 pada saat sekarang itu akan berbeda nilainya pada tahun 2021 atau pada tahun 2022 atau mungkin 10 tahun lagi. Nilai tersebut akan berbeda karena adanya bunga. Jadi misalkan asumsi bunganya di sini adalah 8%, maka kita bisa menghitung nilai pada tahun 2021, 2022, atau mungkin 10 tahun lagi. Yang pertama kita lihat, pada tahun 2021, simpanan yang awalnya 100 itu akan bertambah bunga sehingga setelah setahun disimpan jumlahnya adalah 108. Kemudian nilai tersebut pada tahun 2022 akan bertambah dengan bunga lagi sebesar 8,64. Sehingga nilai yang tadinya 100 pada tahun 2020 itu pada akhir tahun 2022 nilainya akan menjadi 116,64. Atau untuk mudahnya bisa digunakan rumus, yaitu future value sama dengan P0, 1 ditambah I pangkat N. Future value ini nilai yang kita cari. P0 itu adalah tabungan awal yang tadi nilainya adalah 100. I adalah tingkat bunga, di sini nilainya adalah 8. N itu adalah 2. Ini jarak antara tahun 2020 sampai dengan 2022. Ya, jadi kita masukkan nilainya, kita dapatkan angka yang sama 116,64 ya, seperti tadi. Atau cara yang lain kita bisa menggunakan tabel. Ya, jadi nilai 1 ditambah I pangkat N tidak usah kita hitung, kita akan gunakan tabel. Ya, untuk mencari nilai 1 ditambah I pangkat N, kita gunakan rumus tabel A1. Ya, jadi future value-nya kita gunakan tabel future value interest factor. Kita cari nilainya, nilai future value ini, dengan cara mencari titik perpotongan antara kolom bunga, sini kolom bunga, dengan periodenya, baris periodnya, di sini baris ya. Kita lihat, karena periodenya 2 tahun, kita lihat di sini pada baris kedua, kemudian pada kolom 8%. Kita dapatkan angka 1,1664. Jadi nilai pada tahun 2022 adalah 100 nilai awalnya dikali nilai pada tabel tadi. Ini mendapatkan hasil yang sama. Jadi berapa nilainya pada 10 tahun lagi? Sama caranya. Kita cari kolom 8% pada baris yang ke-10. Ya, kita dapatkan angka 2,1589. Jadi nilainya kita kalikan dengan tabungan mula-mula adalah 100. Maka nilai 100 pada tahun 2020 itu akan sama nilainya pada tahun 2030 sebesar 215,89. Nah, penghitungannya juga bisa kita balik. Misalkan kita ingin mengetahui berapa yang harus disimpan. Misalkan selama 10 tahun lagi kita menginginkan mendapatkan tabungan sebesar 215,89. Kemudian bunganya 8%. Berapa yang harus kita tabung sekarang? Ya, kita gunakan rumus ini, kita masukkan future value-nya 215,89. P0 ini yang dicari, kemudian kita masukkan nilai yang ada pada tabel. Ya. Periodenya adalah 10 tahun, kemudian pada kolom 8%.
kita dapatkan angka 2,1589 sehingga didapatkan nilai yang kita tabung pada saat sekarang adalah nilainya adalah 100. Kemudian bisa juga kita menghitung berapa tingkat bunganya. Ya. Kalau tadi tidak diketahui berapa yang harus disimpan, sekarang kita tidak tahu berapa tingkat bunga yang diperlukan. Ya, ini sama ya. Kita masukkan nilai future value-nya adalah 215,89. P0-nya ini adalah 100. Kemudian future value interest faktornya ini kita dapatkan dari tabel. Ya. Karena di sini tingkat bunganya tidak diketahui, kemudian yang diketahui hanya periodenya, maka kita lihat pada baris 10, angka yang mendekati 2,1589 itu ada pada kolom 8%. Maka tingkat bunganya itu adalah 8%. Nah, kemudian bagaimana kalau tabungan itu tidak dilakukan hanya sekali saja, tapi tiap tahun. Tiap tahun. Maka kita lihat sekarang, kalau tiap tahun itu rajin menabung sebesar 100, maka yang pertama kita lihat, ini tabungan yang kita tabung 100 pada tahun 2020, pada tahun 2002 akhir itu akan menjadi 116,64. Kemudian 100 yang ditabung di tahun 2021 itu akan diperoleh 108 karena ditabungnya hanya setahun ya. 100 ditambah bunganya 8. Kemudian yang ditabung pada tahun 2022 sebesar 100 ini belum ada bunganya. Ya, sehingga diperoleh totalnya adalah 324,64. Jadi tabungan itu pada awal tahun 2023 adalah 324,64. Atau kita bisa menggunakan rumus. Ya. Jadi ini yang pertama dengan menggunakan future value. Ini adalah future value nilai yang ditabung pada tahun 2020. Ini future value nilai yang ditabung pada tahun 2021 dan ini nilai yang ditabung pada tahun 2022. Atau bisa juga dengan menggunakan tabel. Ya, di sini kita gunakan tabel A2. Ya, kita cari di sini karena tadi nilainya itu kita cari pada akhir tahun 2022 atau awal pada tahun 2023, maka di sini kita lihat periodenya adalah 3 tahun ya. Dengan nilai bunga 8%, maka kita dapatkan nilainya adalah 3,2464. Jadi, nilai tabungan pada akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023 adalah 100 dikali 3,2464. Ya, ini hasilnya sama. Ya, hasilnya sama, besar. 324,64. Nah, ini juga sama, kita lihat berapa jumlah tabungan dalam waktu 10 tahun. Ya, kita cari kolomnya, kalau tadi 10 periodenya ada 10, tapi kita cari di sini periode yang 11, karena kita mencari awal pada akhir tahun 2030 itu akan sama pada awal pada tahun 2031. Ya, jadi kita dapatkan periodenya adalah 11 dengan tingkat bunganya 8%. Ya, jadi kita dapatkan nilai 16,645. Ya, itu dikali 100. Dikali 100 nilainya menjadi 1664. Ya. Ini komanya salah diletakkan. Ya, harusnya 1664.
Nah, kemudian mungkin saja bunga tidak dibayar tahunan, tapi misalkan di sini bunga dibayar tiap 3 bulan sekali. Maka dalam 1 tahun itu akan terjadi 4 kali pembayaran. Setahun 12 bulan dibagi 3 bulan sekali. Jadi ada 4 kali pembayaran bunga. Dengan bunganya tiap kali pembayaran sebesar 2%. 8% ini adalah untuk 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun 4 kali pembayaran, maka bunganya adalah 2%. Sehingga dalam 1 tahun tabungannya ini sama dengan menggunakan future value, tapi di sini I-nya adalah 2% dan N-nya di sini adalah 4 kali. Jadi kalau 10 tahun, pangkatnya itu bukan 10, tapi menjadi 4. 4 kali dalam setahun dikali 10 tahun. Jadi 40 tahun.